Ultimate Martial Divine King, episode 59. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Wei Qingfan, tuan muda tertua klan Wei. Dia adalah seorang jenius yang terkenal di kota kekaisaran, dan kultivasinya telah mencapai tahap transformasi inti. Klan Wei cukup kuat di kota kekaisaran, dan perkebunan jenderal kota hujan berkobar di belakang Chu Hen tidak ada apa-apanya di hadapan klan Wei. "Mengapa kau menceritakan semua ini padaku?" tanya Chu Hen dingin. "Kau akan berpartisipasi dalam kompetisi keajaiban bintang besok malam." Liang Yiming tidak menjawab pertanyaannya. "Bagaimana kalau berpartisipasi? Jadi bagaimana kalau saya tidak berpartisipasi?" Liang Yiming tersenyum, lalu menunjuk ke arah paviliun bulan jatuh lagi dan berkata, "Orang berbaju biru itu bernama Ren Chong, dan dia adalah raja pendatang baru Provinsi Taifeng tahun ini. Dia berada di level ketiga tahap pembukaan asal, dan dia mewarisi batas garis keturunan kunci asimilasi jiwa, yang disebut fisik pertempuran kunci jiwa. Dia bahkan dapat bertarung melawan lawan di level keempat tahap pembukaan asal." Pada saat ini, Wei Qingfan, Ye Yu, dan beberapa pemuda dan pemudi lainnya telah berjalan ke pintu masuk paviliun bulan jatuh. Resepsionis di dalam dengan hormat keluar untuk menyambut mereka. Melihat dari jauh, pria bernama Ren Chong berjalan di samping Wei Qingfan, dan senyum di wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan dan kepuasan. Bakat Ren Chong ini sangat tinggi, dan kekuatannya luar biasa. Selain itu, dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Wei Qingfan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah raja pendatang baru tahun ini dari rumah-rumah bela diri peringkat tinggi di seluruh kota kekaisaran, dan satu-satunya yang dapat dibandingkan dengannya adalah pendatang baru nomor 1 Akademi Bela Diri Kekaisaran, Su Suerou. Jadi, tatapan Chu Hen kembali ke Liang Yiming. "Jadi, jika kau ingin hidup, sebaiknya kau tidak muncul di paviliun kedatangan raja besok." Wei Qingfan sudah memberi instruksi pada Ren Chong, "Begitu kamu ikut serta dalam kompetisi keajaiban bintang besok, dia akan menyelesaikan langkah terakhirnya." Langkah terakhir. Kelopak mata Chu Hen berkedut, dan sedikit rasa dingin melintas di matanya. "Aku yakin kau masih belum tahu mengapa Liu Xiao menjebakmu di Blazing Rain City, kan?" kata Liang Yiming. Cahaya dingin melintas di mata Chu Hen, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. "Itu adalah perintah Wei Qingfan," lanjut Liang Yiming. "Oh." Chu Hen sedikit mengernyit dan menjawab dengan acuh tak acuh, "Saat itu, aku sama sekali tidak mengenal Wei Qingfan. Tepatnya, aku tidak pernah mengenalnya. Mengapa dia ingin menyakitiku? Hehe, kamu sudah punya jawabannya di hatimu. Kenapa kamu perlu aku mengatakannya dengan lantang?" Liang Yiming tersenyum tipis. "Itu Ye Yu." "Benar sekali, Wei Qingfan selama ini mengejar Ye Yu, dan kamu adalah batu sandungan di antara mereka berdua. Karena itu, Wei Qingfan membiarkan Liu Xiao memberikan pertunjukan yang bagus. Reputasimu akan hancur, dan masa depanmu akan hancur. Dengan cara ini, Nona Ye dapat dengan tepat menendangmu pergi dan membuatmu tidak punya muka untuk mengikutinya di masa depan." Chu Hen tersenyum. Senyumnya sangat mengejek. Dia mengejek dirinya sendiri dan Ye Yu. Benarkah ini? Apakah ini alasan mengapa dia dijebak tanpa alasan malam itu? Ye Yu terlalu memikirkan dirinya sendiri. Selama dia mengucapkan kata itu, apakah aku, Chu Hen, akan tetap bergantung padanya? Chu Hen mencibir dan merasakan hawa dingin di hatinya. Dia hanya memiliki kesan yang baik tentang Ye Yu. Dia tidak akan terus menempel padanya dan tidak akan melepaskannya, dan dia tidak akan bersikeras bahwa Ye Yu tidak menginginkan apapun. Mengapa dia harus memainkan begitu banyak trik? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Namun setelah dipikir-pikir lagi, ini bukanlah tindakan yang tidak perlu yang dilakukan Wei Qingfan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa Chu Hen tidak akan pernah bisa bangkit lagi, dan menjadi cacat total. Kebencian mendalam macam apa yang dimiliki pihak lain terhadapnya hingga ia sampai menjadikan dirinya seperti ini. Mungkinkah di mata Wei Qingfan, itu sudah cukup asalkan dia mau? Orang ini, Wei Qingfan, praktis merupakan nama yang dikenal luas di kota kekaisaran. Kepribadiannya sangat aneh. Jika seseorang telah menyinggung perasaannya atau seseorang yang ingin dia hadapi, dia tidak akan membunuh mereka secara langsung. Sebaliknya, dia akan menyiksa mereka dan membuat mereka menderita. Ketika orang tersebut benar-benar hancur, dia akan memberikan pukulan mematikan. Adapun apa yang terjadi setelah itu, saya rasa saya tidak perlu berkata lebih banyak lagi. Alasan mengapa kamu ditolak oleh semua perguruan bela diri tingkat tinggi adalah karena manipulasi Wei Qingfan. Tetapi,
Suara Liang Yiming terhenti, dan dia berkata dengan ragu, aku penasaran dengan satu hal. Bagaimana kamu masih hidup? Berdasarkan perkembangan masalah ini, Anda seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk memasuki prefektur Tensei. Kalau begitu, bukankah seharusnya Wei Qingfan mengatur agar mayatmu disebar di jalan? Mata Chu Hen berubah dingin. Dasar bajingan, menyentuh titik lemahku. Dari sudut pandang Liang Yiming, karena Wei Qingfan mengatur agar Rencong menyingkirkan Chu Hen besok malam, itu berarti pihak lain sudah mempunyai tekad untuk membunuh Chu Hen. Sebagai perbandingan, dengan karakter Wei Qingfan, dia seharusnya sudah bergerak sejak lama. Apakah aku harus memberitahumu bahwa aku dikejar oleh lebih dari 20 pembunuh malam itu? Chu Hen mengutuk dalam hatinya. Kemudian, Chu Hen menatap Liang Yiming dengan tatapan membara, dan nadanya tiba-tiba merendah. Bagaimana kamu tahu semua ini? Bagaimana Liang Yiming tahu semua ini? Lagi pula, dia mengetahuinya dengan sangat rinci. Menerima tatapan curiga Chu Hen, Liang Yiming tersenyum tidak setuju. Tadi malam, aku tidak sengaja bertemu Wei Qingfan dan Rencong yang sedang mendiskusikan masalah ini. Dengan tingkat kultivasimu, kau bisa menguping pembicaraan Wei Qingfan tanpa ketahuan. Chu Hen bertanya dengan suara berat. Hehe, apakah menurutmu aku harus memberitahumu bahwa garis keturunanku memiliki kemampuan untuk mendeteksi sesuatu dari jauh? Garis keturunan memiliki kemampuan mendeteksi sesuatu dari jauh. Kecurigaan di mata Chu Hen berangsur-angsur menghilang. Dari ekspresi dan tatapan Liang Yiming, dia bisa tahu bahwa Liang Yiming tidak berbohong. Namun, masih ada satu hal yang tidak dipahami Chu Hen. Mengapa kau menceritakan semua ini kepadaku? Inilah pertanyaan yang membuat Chu Hen khawatir. Dulu, saat mereka masih di Akademi Shaozong, hubungan mereka berdua tidak terlalu dekat. Hubungan mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai teman biasa. Secara logika, Liang Yiming tidak perlu menceritakan semua ini padanya. Terlebih lagi, masalah ini melibatkan Wei Qingfan, seorang jenius yang tidak bisa dianggap remeh. Semakin banyak alasan bagi Liang Yiming untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Hehe, ada dua alasan mengapa aku menceritakan semua ini padamu. Senyum tipis muncul di wajah Liang Yiming. Alasan pertama adalah karena kamu dan aku berasal dari kota hujan api. Aku benar-benar tidak tega melihatmu jatuh selangkah demi selangkah ke dalam perangkap yang dibuat orang lain. Anggap saja ini sebagai pengingat yang ramah. Liang Yiming terdiam sejenak sebelum melanjutkan. Juga, aku merasa bahwa saudara Chu tidak sesederhana yang kau lihat. Aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membantumu sekarang. Siapa tahu, ketika kau mencapai kesuksesan besar di masa depan, aku mungkin bisa berteman denganmu, kan? Tentu saja, sebelum hari itu tiba, Anda perlu menyelamatkan hidup Anda. Liang Yiming sangat lugas. Walau dia biasanya terlihat dingin dan tidak berperasaan, dia sebenarnya sangat cerdik. Kembali ke kota hujan api, 9 pembuluh darah Chu Hen hancur dan urat-urat di tangan dan kakinya hancur. Dia pikir hidupnya sudah berakhir. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya pulih ke keadaan semula setelah 3 bulan, tetapi kekuatannya juga meningkat pesat. Siapa yang percaya bahwa Chu Hen hanyalah orang biasa? Selain berbagai hal yang terjadi di ibu kota beberapa hari ini, di mata Liang Yiming, dia masih sangat optimis terhadap Chu Hen. Terlebih lagi, dia hanya menceritakan kepada Chu Hen kisah yang tidak sengaja diketahuinya. Ini adalah masalah kecil yang dapat diselesaikan hanya dengan beberapa patah kata. Sekalipun karena mereka berdua berasal dari kota hujan api, untuk pertama kalinya Liang Yiming dapat menjadi orang baik tanpa syarat. Hehe, kamu tidak akan memberitahu orang lain kalau akulah yang memberitahumu tentang ini, kan? Itu akan menjadi kerugian besar bagi saya, kata Liang Yiming setengah bercanda. Setelah mengetahui keseluruhan cerita, Chu Hen berdiri dan berbalik untuk pergi. Aku akan mengingat kebaikanmu ini. Itu benar. Sebelum Chu Hen sempat melangkah beberapa langkah, Liang Yiming mengingatkannya. Nona muda itu, Ye Yao, juga ada di provinsi Taifeng. Apakah kamu tidak berencana untuk mencari waktu untuk menemuinya? Ye Yao juga ada di sini. Chu Hen menghentikan langkahnya. Ada sedikit keterkejutan di antara alisnya. Apakah Wei Qingfan memintanya untuk datang? Bukan itu. Ye Yao, Xiao Ya itu, yang memasuki provinsi Taifeng dengan kemampuannya sendiri. Liang Yiming juga berdiri dan berjalan di depan Chu Hen. Dia menepuk bahunya dan berkata, dia tidak bisa melupakanmu, orang yang pernah dia anggap sebagai saudara iparnya. Jangan tanya bagaimana aku tahu. Sore ini, nona muda itu ragu-ragu di pintu masuk prefektur Tensei selama setengah jam. Pada akhirnya, dia tidak berani masuk untuk mencarimu. Chu Hen mengernyitkan alisnya dan fluktuasi emosi yang samar melintas di matanya. Lalu,
Tanpa berkata sepatah kata pun, dia segera pergi. Pada malam hari, Chu Hen berjalan sendirian di jalan yang lebar. Entah mengapa, langit mulai gerimis. Air hujan yang dingin menetes ke wajahnya, membuatnya merasa dingin yang tak dapat dijelaskan. Setelah mengetahui kebenaran masalah ini, emosi dalam hati Chu Hen bagaikan lava gunung berapi yang mendidih. Di balik penampilannya yang tampak tenang, sebenarnya ada tsunami kemarahan. Liang Yiming tidak berbohong. Setidaknya lebih dari 90% dari apa yang dia katakan dapat dipercaya. Ini adalah sesuatu yang Chu Hen yakini. Chu Hen mengangkat tangan kanannya. Pupil matanya memantulkan token di telapak tangannya. Token itu diukir dengan pola yang indah. Di bagian tengahnya, ada gambar matahari yang terik. Token ini adalah token yang ditemukan Chu Hen di tubuh pemimpin pembunuh setelah dia disergap di tengah malam. Dan pola matahari terik pada token itu persis sama dengan logo pada pakaian Wei Qingfan. Apa kebenarannya? Jawabannya jelas. Dari Raging Rain City hingga ibu kota kekaisaran, serangkaian hal yang terjadi pada Chu Hen semuanya karena Wei Qingfan. Dan di masa lalu, Chu Hen sangat mempercayai Ye Yu. Dia juga merupakan bagian darinya. Kobaran api yang berkobar itu bagaikan air pasang yang membubung ke angkasa. Pembuluh darah di lengan Chu Hen pecah. Token emas di telapak tangannya terpelintir dan berubah bentuk dengan paksa. Embun dingin langsung menutupi wajah tampannya. Sosok pemuda itu benar-benar menjadi agak garang.